Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya dan perilaku biaya aktivitas. Di sini terdapat kata cost dan biaya. Nah, ini adalah dua hal yang pengertiannya berbeda. Mungkin di antara teman-teman masih menganggap bahwa cost itu biaya ataupun sebaliknya. Nah, faktanya memang ini berbeda artinya. Nah, untuk cost itu sendiri bisa diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, cost ini bisa diukur dalam satuan mata uang, sedangkan untuk biaya atau expense itu bisa diartikan sebagai cost barang atau jasa yang telah digunakan. Nah, ini untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan di sini yakni nilai barang itu sendiri ya, nilai barang yang dijual ataupun jasa yang memang diberikan. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 4. Di sini ada berdasarkan keterlusuran biaya, yang kedua berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan fungsi, dan yang terakhir berdasarkan elemen biaya produksi. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan keterlusuran dibagi menjadi dua, yakni biaya langsung direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Untuk biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung, misalnya gaji atau upah karyawan produksi. Sedangkan untuk biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk, contohnya gaji mandor produksi. Lanjut kepada klasifikasi biaya yang kedua, yakni berdasarkan perilaku biaya. Ini dibagi menjadi 3, yakni biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Untuk biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan adanya perubahan tingkat suatu aktivitas ya, contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, yakni biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh adanya aktivitas untuk kisaran waktu tertentu, contohnya biaya sewa peralatan pabrik. Yang ketiga adalah biaya campuran, yakni biaya yang memiliki karakteristik dari biaya variabel sekaligus biaya tetap. Contohnya adalah biaya listrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya. Ini dibagi menjadi 3 juga, yakni biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi, contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, yakni biaya pemasaran. Itu meliputi berbagai jenis biaya yang memang terjadi selama proses pemasaran produk ataupun jasa. Contohnya biaya promosi, biaya iklan, dan juga biaya pengiriman. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Ini adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contohnya, gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung kantor, dan biaya perlengkapan kantor. Masuk ke klasifikasi biaya berdasarkan elemennya, elemen biaya produksi ya. Di sini ada biaya bahan baku, raw material cost, biaya tenaga kerja langsung direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost. Untuk biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Contohnya, misalnya mau membuat buku, itu pembuatan buku itu kan diperlukan bahan-bahan misalnya kertas, tinta, lem, dan benang. Nah, untuk kertas dan tinta ini dikategorikan ya, bahan-bahan tadi dikategorikan mana yang menjadi bahan baku utama dan bahan baku penolong. Nah, kalau kertas dan tinta ini bisa dikategorikan sebagai bahan baku, sedangkan lem dan benang dikategorikan sebagai bahan penolong. Nah, untuk bahan penolong ini tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku ya.
Jadi biaya penolong ini bisa dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya gaji upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengerjaan produk. Nah, ini contohnya sudah jelas kalau biaya tenaga kerja langsung berarti biaya untuk karyawan produksi ya. Karyawan produksi, biaya buruhnya. Nah, kalau supervisor ataupun kepala bagian itu tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung karena memang tidak terlibat langsung dalam pengerjaan produk. Mereka hanya mengawasi, mungkin mengarahkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, ini semua biaya-biaya produksi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tadi ya udah contohnya yakni biaya bahan penolong, kemudian ada biaya untuk supervisor contohnya, kemudian untuk mandor juga bisa. Selanjutnya ke pembebanan biaya. Ini untuk pembebanan biaya ada 3 ya, ini untuk objek biaya, metode pembebanan biaya, dan akurasi pembebanan biaya. Untuk objek biaya, cost objek adalah unsur berupa apapun yang kepadanya biaya bisa dibebankan. Nah, ini objek biaya itu bisa berupa produk, aktivitas, departemen, juga pelanggan juga bisa termasuk ke dalam objek. Nah, misalnya satu perusahaan ABC lah gitu ya, memproduksi pakaian yang memang diproses oleh 2 departemen produksi, misalnya untuk departemen penjahitan dan departemen penyelesaian. Nah, ini perusahaan ini memproduksi baju dan celana ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang ada di departemen penyelesaian itu misalnya pemasangan kancing, kemudian penyetrikaan dan pembukusan. Nah, ini perusahaan ini memiliki 2 pelanggan, yakni toko A dan toko B. Nah, biaya-biaya yang memang ada selama proses pembuatan baju dan celana tadi itu bisa dibebankan ke masing-masing produk, baik baju maupun celana. Jadi baju dan celana ini kan tadi sudah dibilang termasuk ke dalam objek biaya berupa produk ya. Jadi biaya itu bisa dibebankan ke departemen 2 departemen tadi, penjahitan dan penyelesaian. Nah, untuk hal ini berarti departemen penjahitan dan penyelesaian ini itu merupakan objek berupa departemen. Nah, kemudian ada juga biaya yang memang bisa dibebankan ke aktivitasnya, yakni tadi pemasangan kancing, kemudian penyetrikaan dan pembungkusan. Jadi itu bisa termasuk biaya aktivitas. Nah, ada juga biaya yang memang bisa dibebankan ke pelanggan, ke toko A dan toko B tadi gitu ya. Jadi biaya objek biayanya berupa pelanggan. Oke, kemudian yang kedua, metode pembebanan biaya. Ini ada penelusuran langsung, direct tracing, penelusuran pemicu, drive tracing, dan alokasi. Untuk penelusuran langsung adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati adanya hubungan langsung antar biaya dan objek biayanya. Misalnya untuk pembuatan meja, nah objek biayanya berarti kan meja ya. Kemudian biayanya berarti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerjanya atau biaya upah buruh pabriknya. Maka pembebanannya penelusuran langsungnya untuk pembebanannya berarti dengan mudah bisa menelusuri berapa banyaknya kayu yang dipakai dan juga berapa jam kerja si buruh pabrik tadi yang diperlukan untuk memproduksi suatu meja. Nah, nanti berarti biaya bahan baku kayu dan tenaga kerja langsung ini bisa dibebankan ke meja. Jadi untuk satu meja itu sudah include biaya bahan baku dan biaya tenaga kerjanya. Kemudian untuk penelusuran pemicu, ini mencari faktor penyebab besar atau kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang bisa diamati. Contohnya masih tadi pembuatan meja, berarti objek biayanya meja. Untuk aktivitasnya misalnya pengesetan, biayanya itu berarti biaya pengesetan dan pemicunya jumlah pengesetan. Nanti untuk pembebanannya itu misalnya sebanyak 20 kali dari seharusnya 100 kali pengesetan itu dilakukan,
untuk suatu produk meja, maka bisa juga diasumsikan bahwa 20% 20% biaya pengesatan itu bisa dibebankan ke harga meja tadi. Kemudian untuk alokasi, yakni biaya yang memang terjadi tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biayanya. Nah, ini bisa juga ada biaya yang memang tidak secara langsung bisa ditelusuri ke objek biaya. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, maka harus dicari alternatif metode yang memang bisa untuk membebankan biaya ke objek biaya lainnya atau mengalokasikan ke objek biaya lainnya. Yang ketiga, akurasi pembebanan biaya. Di sini pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya itu sangatlah penting. Nah, karena akurasi itu merupakan konsep yang memang relatif. Jadi pembebanan biaya itu harus masuk akal juga logis. Jadi bukan cuma benar secara angka gitu ya, tapi harus juga masuk akal dan logis. Jadi tidak hanya ditulis dalam laporan keuangan biaya-biaya tapi tidak masuk akal. Nah, itu juga memang harus dikaji ulang tingkat akurasinya gitu. Jadi untuk tujuan pembebanan biaya adalah untuk mengukur dan membebani sebaik mungkin biaya sumber daya yang memang dikonsumsi dari suatu objek biaya. Nah, untuk contoh ilustrasinya di sini ada metode pembebanan biaya yang akurat itu menunjukkan penyediaan listrik sebesar 40 juta. Kemudian biaya penyediaan listrik dari pemasok luar adalah sebesar 44 juta. Nah, yang terjadi selama ini pembebanan biaya itu kurang akurat sehingga menghasilkan biaya penyediaan listriknya sebesar 46 juta. Jadi untuk pembebanan biayanya ini karena kurang akurat, maka perusahaan itu memutuskan mengambil atau memperoleh listrik dari pemasok luar. Nah, ini tentu menjadi keputusan yang memang salah yang sudah diambil karena sebetulnya menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 4 juta. Ini bisa dilihat 44 juta yang pemasok luar, kemudian ini penyediaan listriknya 40 juta. Ya, jadi merugi 4 juta. Di sini maksudnya 40 juta ya. Saya koreksi, 44 juta dikurangin 40 juta. Selanjutnya penentuan pemicu biaya. Nah, pemicu biaya ini merupakan faktor yang memang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya dari adanya suatu aktivitas. Nah, aktivitas ini bisa didefinisikan sebagai pekerjaan atau aksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Nah, dengan adanya aktivitas ini tentu akan menimbulkan biaya atau mengonsumsi biaya. Nah, konsumsi biaya yang dari setiap aktivitas itu bisa dipengaruhi oleh pemicu biaya. Maka pemicu biaya ini perlu diidentifikasi dan juga ditentukan oleh perusahaan untuk setiap aktivitasnya. Nah, tujuannya ini supaya manajemen itu tepat ya dalam menentukan atau membebankan biaya ke setiap aktivitasnya. Jadi perusahaan harus menentukan pemicu-pemicu biaya yang memang tepat juga. Selanjutnya ke penentuan pemicu biaya. Di sini ada tahapan untuk menentukan pemicu biaya, diantaranya analisis aktivitas adalah proses identifikasi aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, analisis biaya, ini tujuannya untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi untuk setiap aktivitasnya. Yang ketiga, inventarisasi pemicu biaya. Jadi mencari faktor-faktor yang menjadi kemungkinan penyebab tinggi rendahnya konsumsi biaya. Yang keempat, penentuan pemicu biaya. Nah, setelah 3 tahapan tadi dilakukan, di sini kan sudah ada titik terang untuk manajemen gitu ya dalam menemukan hubungan sebab akibat pada lebih dari satu pemicu biaya. Jadi manajemen harus menentukan alternatif mana yang terbaik yang memicu biaya, yang tentunya dengan berbagai karakteristik yang bisa diukur, dikendalikan, bersifat sederhana, ada hubungannya dengan objek biaya serta dapat diterima. Masuk kepada pembahasan perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola yang menggambarkan bagaimana
adanya jumlah biaya yang bervariasi atas adanya perubahan aktivitas bisnis. Nah, untuk biaya ini bisa digolongkan menjadi 3, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Untuk biaya variabel yakni biaya yang totalnya itu selalu berubah secara proporsional dengan adanya perubahan volume kegiatan dari suatu perusahaan, yakni produksi dan penjualan. Contohnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Yang komisi penjualan ini harus didasarkan terlebih dahulu pada persentase dari hasil si penjualan itu sendiri. Yang kedua adalah biaya tetap. Nah, biaya-biaya yang dalam kapasitas tertentu itu totalnya selalu tetap ya, walaupun memang volume kegiatan perusahaan itu bisa naik turun atau berubah-ubah gitu. Jadi biaya tetap ini memang sifatnya relatif, tetapi tidak akan berubah tingkat volume produksinya. Nah, untuk biaya tetap ini juga akan selalu berubah dengan dalam kondisi atau dalam tingkat volume produksi tertentu. Yang ketiga adalah biaya semi variabel, adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah. Nah, kebalikannya dari biaya tetap ya, jadi selalu berubah dan tidak proporsional dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, perubahan tersebut itu konstan. Jadi pada biaya semi variabel ini itu mengandung biaya tetap, atau bisa disebut juga gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi mengandung kedua unsur biaya tadi. Selanjutnya ke pola perilaku dan fungsi biaya. Nah, untuk penentuan pola perilaku ini harus dilakukan terlebih dahulu pemisahan biaya-biaya. Jadi mengklasifikasikan biaya-biaya mana yang termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu tujuannya memang diperlukan oleh para pengambil keputusan atau pemangku kepentingan itu untuk perencanaan dan pengendalian biaya yang perusahaan yang memang mereka tangani gitu ya. Jadi hubungan si biaya total dengan volume kegiatan perusahaan ini bisa dinyatakan dalam rumus atau fungsi biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk lebih sederhananya, untuk pola ini bisa dianggap juga pola yang berbentuk linear atau garis lurus. Jadi bisa diasumsikan yang pertama adanya hubungan teknis antara input dan output itu sifatnya linear. Jadi yang kedua, jumlah input yang diperlukan itu harus sama dengan jumlah input yang memang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input itu sifatnya linear dengan jumlah input yang digunakan, jadi harus sama. Itu asumsinya. Nah, biaya variabel ini dipengaruhi oleh besar kecilnya si volume kegiatan ya. Jadi biaya variabel itu bisa merupakan hasil dari perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan, atau bisa dirumuskan seperti ini: biaya total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Dan formulasi persamaannya di sini Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian metode penentuan pola perilaku biaya. Di sini terdapat 3 pendekatan yang memang menentukan pola perilaku biaya. Yang pertama berdasarkan intuisi, yang kedua berdasarkan analisis engineering, yang ketiga berdasarkan analisis data biaya di masa lalu. Untuk pendekatan intuisi bisa didasarkan pada keputusan manajemen dengan memperhatikan misalnya dengan adanya surat-surat keputusan, kontrak kerja dan sebagainya, maka manajemen berhak untuk mengambil keputusan. Yang kedua, berdasarkan analisis engineering. Di sini didasarkan dengan adanya hubungan fisik antara input dengan output. Jadi biaya itu memiliki hubungan fisik langsung biaya variabel ya dengan biaya variabel. Nah, kalau tidak ada hubungannya dengan hubungan fisiknya, maka itu bisa dikatakan merupakan biaya tetap. Yang ketiga, pendekatan analisis data biaya masa lalu. Nah, pendekatan ini didasarkan pada adanya data biaya di masa lalu. Jadi asumsinya bahwa biaya di masa yang akan datang itu
perlakuannya itu sama dengan biaya yang sudah ada di masa yang lalu. Jadi untuk mengukur ini harus dilakukan 3 pendekatan metode untuk menentukan pola perilaku biaya di masa lalu, yakni metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua metode biaya cadangan, yang ketiga metode kuadrat terkecil. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah, high and low point method. Nah, untuk menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah dengan cara menganalisis biaya di masa lalu berdasarkan pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Jadi biaya variabelnya ditentukan dengan adanya selisih antara biaya terendah dan tertinggi, kemudian dibagi dengan selisih volume produksi. Ini rumusnya, biaya variabel sama dengan biaya tertinggi kurang biaya terendah dibagi volume produksi tertinggi dikurangi volume produksi terendah. Sedangkan untuk biaya tetapnya, rumusnya dengan menghitung selisih biaya total dan biaya variabel total. Di sini biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali unit. Nah, rumusnya atau formulasinya masih sama, Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya metode biaya cadangan atau standby cost. Nah, metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur-unsur biaya tetap dan dari biaya yang bersangkutan. Nah, untuk menentukan biaya tetap ini dengan cara perusahaan memang harus menghentikan dulu kegiatan produksinya untuk sementara waktu. Jadi nanti bisa terlihat selama kegiatan perusahaan dihentikan itu kan muncul biaya cadangan. Nah, ini biaya cadangan ini termasuk ke dalam unsur biaya tetap. Jadi adanya selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan itu termasuk kepada unsur biaya variabel. Untuk formulasinya sama, Y sama dengan A plus BX, di mana A biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, yang B selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume kegiatan, Y total biaya, dan X volume kegiatan. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, ini untuk menentukan perilaku biayanya, ya ini dengan menentukan total biaya tetap dan total biaya variabel dengan rumus berikut. Untuk persamaannya juga masih sama. Kita masuk ke contoh latihannya dari metode titik tertinggi dan terendah. Nah, diketahui jam mesin dan biaya reparasi pemeliharaan mesin selama tahun 2006 bisa dilihat di tabel bulan Januari hingga bulan Desember untuk jam mesinnya, biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, nanti dicari selisih tertinggi dan terendahnya. Untuk jam mesin paling tinggi 8.000, paling rendahnya 6.000. Nah, untuk biaya reparasi pemeliharaan paling tinggi 600.000, paling rendah adalah 500.000. Jadi di sini 8.000 kurang 6.000 2.000. Di sini 600 dikurangi 500 100.000. Langsung dimasukkan saja ke rumus. Biaya variabel per jam 100.000 dibagi 2.000, yakni 50 rupiah, di mana biaya tetap dapat dihitung dengan cara A sama dengan biaya total dikurang biaya variabel per jam kali jam. Nah, misalnya kita ambil jam maksimum 600.000, maka dimasukkan 50 rupiah dikali 8.000 sama dengan 400.000. Jadi biaya tetapnya bisa dihitung 600.000 dikurangi 400.000 sama dengan 200.000. Masukkan ke dalam fungsi persamaannya, Y sama dengan 200.000 plus 50X. Yang kedua, metode biaya cadangan. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan untuk tingkat 10.000 jam mesin sebesar 80.000. Jadi biaya tetapnya biaya cadangan tadi dengan catatan perusahaan sudah tidak berproduksi, maka muncul biaya cadangan itu sebesar 30.000. Dimasukkan ke dalam rumus 80.000 dikurangi 30.000 dibagi 10.000, yakni 5 rupiah. Maka biaya tetapnya 30.000. Masukkan ke dalam fungsi persamaannya, Y sama dengan 30.000 rupiah plus 5 rupiah X. Masuk ke metode kuadrat terkecil, di mana biaya dengan notasi Y memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan dinotasikan dalam X. Maka data biaya reparasi pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun bisa dilihat dalam tabel bulan Januari hingga Desember. Jam mesinnya, biaya reparasi dan pemeliharaan, ini biaya dikali dengan volume kegiatan, kemudian ini volume kegiatan.
Nanti dilihat totalnya jam mesin 66, biaya reparasi pemeliharaan dari 8.400, biaya dikali volume kegiatan dalam 1 tahun 47.800, dan volume kegiatan dikalikan maka 380. Masukkan ke dalam rumus, berarti di sini 12 1 tahun dikali 47.800, total biaya dikali volume kegiatan dikurangin dengan total jam mesinnya dikali dengan biaya reparasi dan pemeliharaan 8.400 dibagi 12 kali 380 dikurangi 66 pangkat 2 sama dengan 0,09. A-nya 8.400 dikurangi 0,09 dikali 66 dibagi 12 sama dengan 205. Maka biaya variabelnya 0,09 rupiah dikali 1000 sama dengan 90 rupiah per jam. Biaya tetap 205 rupiah kali 1000 rupiah sama dengan 250 per jam. Maka dimasukkan ke dalam persamaannya, yakni Y sama dengan 205.000 rupiah plus 90